wabarakatuh. Hari ini kita akan mengobservasi bagaimana perubahan dari kampung warna-warni dalam bidang agama setelah ramai oleh wisatawan. Perkenalkan dulu, nama saya Freya Amelie dari kelas 12C. Saya sama Nanya Putri dari kelas 12C. Saya Ahmad Suki dari kelas 12C. Saya Arman Panjabika dari kelas 12C. Saya Ivan Muhammad Aksel dari kelas 12C. Saya Muhammad Raditya Prabu. Kampung warna-warni. Warna-warni Malang dikenal luas sebagai destinasi wisata yang dipenuhi warna dan selalu ramai oleh pengunjung. Namun, di balik dinding-dinding cerah dan hiruk-pikuk wisatawan, kampung ini tetap menjadi ruang hidup yang dipenuhi dengan nilai keagamaan bagi warganya. Kampung yang memiliki nama resmi Kampung Warna-Warni Jodipan ini pada dasarnya adalah pemukiman warga yang telah lama berdiri. Jauh sebelum menjadi tempat wisata, kehidupan masyarakatnya sudah diwarnai oleh kebiasaan beribadah dan aktivitas keagamaan yang rutin dilakukan. Ketika kampung ini mulai dikenal luas dan didatangi wisatawan, ritme kehidupan warga pun ikut berubah. Aktivitas ekonomi meningkat, jalanan menjadi lebih ramai, dan suasana kampung tidak lagi sepi seperti dahulu. Namun, perubahan tersebut tidak menghilangkan peran agama dalam kehidupan sehari-hari warga. Setiap hari, warga kampung Warna-Warni tetap menjalankan ibadah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Di tengah suara wisatawan dan aktivitas pengunjung, panggilan azan dari masjid dan musola tetap terdengar, menjadi penanda bahwa kewajiban kepada Tuhan tetap diutamakan. Menariknya, terdapat kesadaran bersama di kalangan warga untuk menjaga lingkungan ibadah tetap kondusif. Pada waktu-waktu tertentu, warga berusaha mengurangi kebisingan di sekitar tempat ibadah agar kegiatan keagamaan dapat berjalan dengan lebih tenang. Bagi warga setempat, ibadah bukanlah sesuatu yang bergantung pada kondisi lingkungan. Ramainya wisata tidak dijadikan alasan untuk meninggalkan kewajiban, melainkan menjadi tantangan untuk tetap menjaga kedisiplinan dan kekhusyukan dalam beribadah. Selain ibadah wajib, kegiatan keagamaan seperti pengajian dan doa bersama juga masih rutin dilakukan. Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana memperdalam keimanan, tetapi juga mempererat hubungan sosial antar warga di tengah perubahan kampung menjadi kawasan wisata. Nilai keagamaan juga tercermin dalam sikap warga terhadap wisatawan. Banyak warga yang tetap menjaga sopan santun, saling menghormati, dan mengedepankan nilai-nilai moral dalam berinteraksi, menjadikan agama sebagai pedoman dalam kehidupan sosial.
dengan Ibu siapa? Ibu sedangnya. Oh, baik. Nah, jadi Ibu Siti Ya, itu udah sejak kapan tinggal di Kampung sudah Warna-Warni? lama sebelum ada Kampung Warna-Warni sudah ada di sini. Nah, kalau di sini itu masyarakat itu biasanya terdiri dari agama apa saja? Agama Islam di sini Mbak. Kebanyakan agama Islam. Kalau misalnya kayak negara yang non-Muslim apakah ada? Ada sebagian kayak Kristen juga ada sebagian, tapi tidak banyak. Baik. Kalau biasanya warga-warga di sini itu menjalankan kegiatan keagamaan sehari-harinya itu bagaimana? Ada acara tahlil. Oh, jadi kalau untuk non-Muslim sendiri, apakah biasanya mereka juga merayakan? Dan enggak, kalau di kampus sini enggak ada. Kecuali kalau hari Minggu itu kan ada di gereja. Kalau tempat ibadah sendiri di sini ada musola? Ya, ada di bawah juga ada. Ada musola. Selain itu apa ada tempat ibadah untuk agama lain? Enggak ada. Ada musola. Untuk kegiatan ibadah sama ibu di sini itu apa selalu berjalan lancar atau mungkin ada hambatannya karena banyaknya keberagaman di sini? Enggak. Kalau sikapnya warga sendiri terhadap perbedaan agama itu bagaimana? Biasa aja Mbak. Kita kan saling apa ya, namanya aja tetangga. Kalau misalnya kan di sini dulu sempat viral ya, Bu, jadi banyak wisatawan gitu. Nah, pernah nggak sih kegiatan agama itu terganggu karena adanya wisatawan tersebut? Ini kan cuma jam 5. Jadi kalau untuk terganggu sih nggak terlalu terganggu. Kalau untuk pertama sih ya emang terganggu karena kan masih belum biasa. Kalau sekarang kan sudah lama, sudah 9 tahun Kampung Warna-Warni mulai berdirinya 2016 atau 2017 gitu Mbak ya. Oh, baik. Jadi sejauh ini biasa, tidak terganggu ya? Iya, sudah biasa. Kalau menurut Ibu sendiri, seberapa besar sih pengaruh dari agama untuk Kampung Warna-Warni? Pengaruh maksudnya? Kayak sehari-harinya mungkin karena adanya agama kita jadi bisa lebih dekat, atau mungkin karena adanya agama kita jadi semakin paham gitu batasan apa yang tidak boleh dilewati. Di sini kan selalu ada batasan gitu kan. Cuma kita kayak jaga sendiri aja. Karena supaya hubungan tetangga itu baik-baik. Kalau untuk terakhir, apa harapan Ibu ke depannya terkait kerukunan antar umat beragama yang ada di kampung? Hubungan ya baik. Jadi untuk harapannya sendiri, Ibu berharap kayak, oh semoga ke depannya kampung ini, agama kampung ini, ataukah ada harapan lain? Untuk harapan sih ya lebih banyak kami ibadah bersama keluarga. Kan tergantung kitanya Mbak. Kalau kitanya mau baik ya silakan. Kalau tergantung nanti kita sendiri. Terima kasih Bu Ya, Siti. sama-sama. Kampung Warna-Warni Malang menjadi contoh bagaimana sebuah komunitas mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, tanpa harus melepaskan identitas dan nilai-nilai keagamaan yang telah mengakar sejak lama. Di balik warna-warni dinding rumah dan ramainya kamera wisatawan, kehidupan ibadah warga Kampung Warna-Warni Malang terus berjalan dengan sederhana, membuktikan bahwa iman telah hidup dan terjaga di tengah hiruk pikuk dunia. Bagi masyarakat Kampung Warna-Warni, agama berperan sebagai penyeimbang antara kebutuhan duniawi dan spiritual. Di satu sisi, wisata memberikan manfaat ekonomi, namun di sisi lain, ibadah menjadi pengingat agar kehidupan tidak semata-mata berorientasi pada materi. Kehidupan religius di kampung ini menunjukkan bahwa pariwisata tidak selalu harus bertentangan dengan nilai keagamaan. Dengan kesadaran dan komitmen warga, kedua hal tersebut dapat berjalan berdampingan tanpa saling menghilangkan.